Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada teman-teman yang sudah bergabung. Yang kita hormati Bapak Putra dari admin Beli Produk Kawan sekaligus narasumber atau materi pertemuan ini. Kemudian saya hormati rekan-rekan kami tim Beli Produk Kawan. Yang kami hormati adalah tamu-tamu kami peserta grup Beli Produk Kawan. Baik, seperti yang kami janjikan bahwasanya malam ini kita akan mengadakan pembekalan atau tepatnya presentasi yang akan diadakan oleh tim kami, dan materinya adalah dari atau narasumbernya adalah kami sendiri, yakni Bapak Putra. Oke. Nah, Beli Produk Kawan ini sendiri mungkin bagi beberapa dari teman-teman ada yang belum paham 100%. Jadi apa jeroannya, bagaimana cara mainnya, bagaimana seluk-beluk yang terkait dengannya, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Pak Putra. Mungkin untuk memang waktu kita minta saja kepada Pak Putra untuk memberikan presentasi atau bekalan kepada kita semua. Untuk itu kepada Pak Putra mungkin waktu kita silakan. Pak Putra. Halo Pak. Iya Mas. Iya, oke Pak Putra. Ini udah ada beberapa orang teman kita yang udah bergabung. Mungkin kita silakan aja kepada Pak Putra untuk ini memegang kendali acara ya. Oke, silakan Pak Putra. Terima kasih Pak Boy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Boy, Mas Rehan, Pak Bangun Sujiwo, Pak Siva, Pak Kanza, dan ada beberapa lagi ya teman-teman kita yang mungkin nanti ya akan ikut bergabung. Oke, untuk menyingkat waktu. Ya, untuk menyingkat waktu, saya akan jelaskan. Suara saya jelas ya? Suara saya kedengaran ya? Halo? Ya, kedengaran Pak. Ya. Jelas sekali Pak. Oke, saya akan jelaskan bahwa konsep daripada Beli Produk Kawan ini seperti apa sih? Beli Produk Kawan ini adalah mempersatukan ya. Kami menyiapkan sebuah wadah untuk mempersatukan antara reseller dengan supplier. Yang mungkin selama ini para reseller itu kesulitan untuk menjual produk, lalu para supplier kesulitan ya, reseller kesulitan untuk mendapatkan produk, dan supplier kesulitan untuk mendistribusikan produknya sampai ke pasar. Dan lalu juga selain itu kami juga membuka peluang ya, untuk reseller sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya kami akan memberikan apa yang kami bisa. Kebetulan kami saya ya, Mas Rehan sama Mas Boy ini kita udah lama bermain di internet. Saya sendiri bermain di dunia maya di internet itu dari tahun 90-an. Ya, tepatnya tahun 95 surfing. Tahun 98, 99 itu kita udah mulai bikin web. Terus Mas Rehan juga ahli di sosial medianya. Terus Mas Boy sebagai admin untuk Beli Produk Kawan ini. Ya, kami akan sharing apa yang kami bisa. Kami akan sharing apa yang kami bisa secara gratis untuk teman-teman reseller. Ya. Apa sih yang akan kita sharing ke teman-teman reseller? Ya. Yang pertama itu adalah ya bagaimana cara berjualan di online dengan menggunakan semua media online yang ada. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara berjualan offline kepada orang-orang terdekat kita. Nah, kalau di online itu
bagaimana cara kita menjual dengan Facebook Marketplace, bagaimana kita jualan dengan Tokopedia, bagaimana kita jualan dengan Lazada, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain ya. Untuk produk-produk retail. Untuk produk-produk jasa, itu kita bisa bagaimana kita bermain SEO ya, bisa agar bisa berada di halaman pertama Google. Nah, itu. Nah, pada malam hari ini materi kita adalah jualan laris dengan Facebook Marketplace yang akan disampaikan oleh Mas Rehan ya, setelah ini ya, Mas Rehan yang akan menjadi hostnya ya. Mas Rehan nanti akan mempresentasikan bagaimana cara jualan di marketplace Facebook ya. Sedikit saya kasih gambaran bahwa jualan di marketplace Facebook biasanya hari ini posting, besok tahu-tahu sudah ada yang nanya-nanya banyak ya. Nah, ini yang Mas Rehan akan sharing pada malam hari ini. Oke, kepada Mas Rehan dipersilahkan. Monggo Mas Rehan, saya share ininya ya. Saya share ke Mas Rehan sebagai host ya. Oke, siap Pak. Oke, sip. Oke, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Semoga semua sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Langsung aja ya Pak Putra. Oke, langsung aja. Di sini saya langsung sharing aja gimana sih sebenarnya cara jualan di Facebook Marketplace itu. Pertama-tama saya share dulu kali ya, share screen dulu ya. Iya, boleh. Oke. Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Udah kelihatan ya? Udah. Oke. Saya harap di sini semua teman-teman bisa sambil nyatet juga ya. Oke. Saya mulai ya. Facebook Marketplace. Facebook Marketplace itu apa sih sebenarnya? Facebook Marketplace itu ada yang paham nggak di sini? Pak Put? Iya. Pak Putra sendiri paham Facebook Marketplace, Pak Put? Ya, Facebook Marketplace itu sebenarnya ya kita gini aja sih. Saya pernah beberapa kali main. Kita posting produk sesuai dengan kata kunci yang kita mainkan. Lalu di situ ada fasilitas sundul yang harus kita aktifkan setiap hari agar dia refresh terus gitu loh. Sampai segitu sih ya yang saya tahu. Saya lanjutin ya Pak ya. Ya, lanjut. Nah, ini untuk sebelumnya ini materi yang akan dibahas ya. Apa itu Facebook Marketplace? Yang kedua adalah keuntungan berjualan di Facebook Marketplace. Ya. Yang ketiga adalah mindset dan fundamental berjualan di Facebook Marketplace. Lalu ada persiapan-persiapannya juga nih untuk berjualan di Facebook Marketplace. Setelah itu ada cara riset kata kunci untuk jualan di Facebook Marketplace juga. Jadi jualannya nggak cuma asal-asal. Jadi kita harus riset kata kuncinya juga. Nah, untuk cara posting dan optimasi untuk jualan di Facebook Marketplace pun juga ada caranya. Jadi nggak cuma posting, nungguin, nggak gitu. Jadi ada caranya. Nanti akan saya bahas. Dan ada kunci sukses jualan di Facebook Marketplace juga. Oke, lanjut ya. Apa sih itu Facebook Marketplace? Facebook Marketplace itu sebenarnya gini, Facebook itu meluncurkan fitur baru yang bernama Marketplace di aplikasi mobilnya. Sesuai nama tersebut, ini merupakan sebuah pasar online yang mewadahi berbagai kegiatan jual beli penggunanya. Jadi banyak nih yang pakai Facebook buat jual beli online. Makanya Facebook keluarin fitur Marketplace. Dan bentuknya itu berupa icon toko yang berada di bagian bawah aplikasi. Nah, ini contohnya nih. Yang di tengah-tengah nih. Oke, saya lanjut ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, terus keuntungannya untuk berjualan di Facebook Marketplace itu apa sih sebenarnya? Nah, beberapa keuntungan berjualan di Facebook Marketplace itu enak. Dia bisa langsung datang calon pembeli. Nah, terus peluangnya juga lebih besar.
ya kan lebih luas juga. Nah, terus nggak usah takut dengan konsumen. Jadi nanti akan datang lagi konsumen-konsumen lainnya gitu loh. Dan modalnya nggak besar. Jadi ini kita pakai cara organiknya, bukan pakai cara beriklannya. Saya yakin kalau pakai cara organik sendiri ini pasti teman-teman bisa sukses kok dari cara ini doang. Karena banyak banget yang ngebuktiin dari Facebook Marketplace ini dapat sampai puluhan juta, dapat banyak deh pokoknya. Intinya yang penting kita coba dulu di Facebook Marketplace. Yang penting berani sih. Oke. Nah, tapi untuk berjualan di Facebook Marketplace sendiri ada mindset dan fundamentalnya. Yang penting kita itu harus rajin posting dan rajin riset kata kunci kompetitor. Yang penting dan selalu optimis, customer itu pasti beli. Kok gitu sih? Kok harus optimis customer pasti beli? Karena emang banyak banget nanti akan datang lead yang masuk. Jadi chat WA itu banyak banget, chat di Messenger banyak banget yang masuk, Pak. Gitu. Nah, yang penting tetap semangat, walaupun misalnya di cuma nanya-nanya, nanti kita bisa ngolah kata-katanya lah, biar jadi closing. Gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, untuk persiapan untuk berjualan di Facebook Marketplace. Nah, di Facebook Marketplace sendiri itu ada persiapan-persiapannya, Pak. Nggak cuma jualan doang. Nah, yang pertama ya selalu kita harus nyiapin untuk jualan itu ya untuk bantu orang ya, Pak ya. Lalu yang kedua itu kita harus siapin nih akun FB. Bisa akun FB pribadi, bisa akun FB jualan, bebas. Mau pilih yang mana. Ya, kalau misalnya yang belum punya akun bisa buat dulu, boleh nggak apa-apa. Yang penting ya syaratnya harus punya akun Facebook gitu. Dan yang tidak lupa juga jangan lupa download aplikasi Facebook dan Messenger-nya. Karena apa? Karena nanti untuk update-update-nya di aplikasi Facebook-nya, lalu untuk balas-balas chat-nya itu di Messenger-nya. Nah, terus lalu ada WhatsApp aktif. Kenapa WhatsApp-nya ini harus aktif? Karena nanti akan kita bisa mengarahkan chat yang ada di dalam Messenger itu bisa kita arahkan langsung ke WhatsApp gitu. Nah, nanti teman-teman bisa save nomornya, jadi teman jadi customer loyal, bisa kan kayak gitu. Teman-teman bisa follow lagi pakai produk-produk yang lain gitu. Nah, terus lalu siapkan akun jualan Shopee dan Lazadanya. Loh, jualan di Facebook tapi harus pakai akun Shopee atau Lazada sih? Ini teman-teman, karena kadang-kadang ada juga yang minta COD atau yang minta dikirimnya jauh nih. Nah, kita bisa pakai fitur-fitur yang ada di Shopee atau Lazada gitu. Jadi kita harus punya akun jualan Shopee dan Shopee sama Lazada. Bebas sih mau pilih yang mana. Dan nanti juga kita akan ada materi jualan di Shopee dan Lazada. Jadi kan teman-teman ya walaupun sekali bikin tapi nanti bisa buat jualan yang lainnya juga gitu loh. Lalu selanjutnya adalah sebelum berjualan baiknya akun Facebook sudah masuk dalam grup jual beli. Buat apaan gitu loh. Nah, grup jual beli ini nanti kita akan nge-share produk-produk yang kita jual ke situ. Makin banyak grup, makin banyak juga potensi kita untuk datengin customer-customer yang baru. Jadi itu persiapan-persiapannya untuk berjualan di Facebook Marketplace gitu. Oke, lanjut lah Pak. Lanjut. Oke, lalu sekarang di sini ada cara riset kata kunci untuk berjualan di Facebook Marketplace. Nah, buat jualan di Facebook Marketplace itu nggak main langsung posting aja gitu loh, udah nggak main langsung di posting terus udah gitu, enggak. Kita harus riset kata kuncinya. Gimana sih caranya saya buat riset kata kunci di Facebook Marketplace? Biasanya saya gunain keyword tool IO untuk riset kata kunci penawaran produk yang ingin dijual. Nah, jadi nggak cuma gunain kata kunci doang nih Pak. Nggak cuma kayak misalnya produknya cuma madu doang gitu, enggak. Atau misalnya produknya misalnya apa ya, Smapdi, enggak gitu Pak. Tapi saya gunakan kata kunci yang berhubungan atau nama lainnya. Atau penyebut tadi daerah-daerah yang lain namanya apa gitu. Jadi kita nggak cuma Smapdi udah gitu, enggak. Tapi ada lagi. Kayak ini contohnya, kayak misalnya kan Smapdi itu kan buat ngilapin motor ya. Saya pakai jadi pengkilap motor terbaik di Bekasi. Kadang juga saya pakai pengkilap motor warna Dove di Bekasi Utara, atau kadang-kadang pakai pengkilap motor permanen murah. Lalu pengkilap motor kit atau pengkilap motor Dove atau pengkilap motor yang bagus ini bisa. Jadi kita harus cari nama lainnya atau kata kunci yang berhubungan.
nggak cuma satu kata kunci aja. Misalnya pengkilap nggak gitu. Pengkilap luas, lebih luas Pak. Makanya saya cari kata kunci yang berhubungannya atau nama lainnya. Misalnya kalau pengkilap motor apalagi ya, apa ya misalnya apa ya kayak efek daun talasnya bisa kayak gitu. Dan masih banyak lainnya lah ya. Jadi ini cara riset kata kuncinya. Jadi teman-teman jangan posting langsung aja, tapi di riset dulu kata kuncinya. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang yang produk yang kita jual ini sampai ke customer gitu loh. Oke, lanjut ya Pak. Lanjut. Lalu cara posting dan optimasi berjualan di Facebook Marketplace. Nah, jadi di Facebook Marketplace ini nggak cuma posting-posting optimasi biasa gitu loh Pak. Nah, jadi caranya adalah posting satu produknya ini, lalu sebarkan ke 2 sampai 5 grup jual beli. Makanya tadi di awal saya ngomong, masuk ke grup jual beli sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa 2 sampai 5 grup aja untuk satu produk? Jadi kalau misalnya produk kita dijual ke langsung ke 10 grup, langsung ke 20 grup, itu nanti akan terlihat bosan Pak orang Pak. Dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Bosan gitu. Makanya kita sedikit-sedikit lah, tapi tiap hari konsisten kayak gitu Pak. Nah, lalu posting gambarnya satu aja. Emang ada banyak? Ya, memang ada banyak Pak. Jadi bisa kita bisa naruh gambarnya itu mau 5 juga bisa. Tapi kita pastikan gambarnya satu aja, tapi kena langsung ke sasaran. Jadi kita bisa menyampaikan produk apa yang akan kita jual gitu loh. Makanya kita posting gambarnya satu aja, lalu setiap postingan agar customernya langsung tertuju oleh gambarnya gitu ya. Nah, ini gunakan gambar yang menarik atau ditambahkan frame. Nah, bisa tuh. Jadi gambarnya nggak cuma gambar tok kayak misalnya dapat gambar nanti dari kami dapat gambar terus langsung diposting, enggak. Nanti sebisa mungkin kalau misalnya bisa dikasih diedit yang lain, ditambah-tambahin agar unik dan menarik. Jadi orang-orang tuh bisa lihat, oh ini tuh barangnya ini loh, oh ini tuh barangnya namanya ini loh gitu. Karena apa? Karena audiens orang Indonesia itu lebih senang ngelihat visual. Jarang banget dilihat baca. Baca itu untuk kayak pencariannya doang. Gitu loh. Nah, lalu yang terakhir, tambahkan di awal judul itu dengan kata-kata bisa terlaris, bestseller, termurah, bisa COD, dan masih banyak lainnya deh itu pokoknya. Kadang-kadang saya bisa original, bisa bayar di tempat, atau apapun itu. Lalu yang terakhir nih, untuk dioptimasinya itu adalah setiap hari jangan lupa untuk sundul produk Anda agar selalu terlihat di paling atas. Sundul itu gimana? Nanti ada kok cara-caranya. Sundulnya kayak gini nih, saya coba keluar dulu ya. Bentar. Mana ya? Nah, kalau di sini akun saya ada banyak sebenarnya ya, akun marketplace saya. Saya cari salah satu lagi. Share screen untuk browsernya Mas Rehan. Kenapa? Bisa nggak? Nggak, Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Di share screen aja browsernya. Di share screen lagi. Sebentar. Mana ya? Oke. Ya, udah kelihatan. Ya. Nah, ini jualan saya nih. Nah, ini nanti ada yang namanya sundul produk itu namanya perbarui postingan. Oh, ini udah diperbarui. Mungkin yang lain deh, saya cari dulu bentar ya, Pak. Nah, ini kayak gini nih. Oh, ini juga udah ya. Nah, kalau misalnya sundul bisa juga kayak misalkan tawarkan di lebih banyak tempat lagi.
Atau diedit tawarannya misalnya kayak yang tadinya namanya bisa bayar di tempat di belakang bisa dipindahin ke depan. Intinya kita selalu edit atau update aja. Nanti dia akan otomatis gundul, Pak, gitu. Nah, tuh, lihat tuh, saya masih banyak banget yang nanyain kayak gini-gini nih, spidol, apa ini masih ada, apa ini masih ada, apa ini masih ada, pompa, colok di listrik apa di mobil ya, lampu tidur, ada yang nanya apa ini masih ada, dan masih banyak lainnya, dan masih banyak lainnya akun-akun saya yang lainnya. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Ke PowerPoint lagi ya. Oke, bentar Pak. Oke, lalu kunci suksesnya untuk berjualan di Facebook Marketplace. Yang penting fokus aja dan siapin pasukannya, pasukan akun ya, kalau memang sudah siap. Lalu join juga di grup sesuai kota target. Nah, untuk kota targetnya ya kita main di kota-kota kita dulu aja. Jangan lupa mainnya di daerah kecamatan-kecamatan kita. Jadi kita posting misalnya nanti di daerahnya itu daerah yang kita tuju lah ya. Misalnya ada yang di Cilacap, misalnya gitu ya. Kecamatannya apa gitu. Kalau saya misalnya di Bekasi, saya pilih kecamatannya Kaliabang Tengah dulu gitu. Jangan cobain aja dulu posting. Biasanya langsung ada yang tanya di hari tersebut atau besoknya. Kalau belum ada yang tanya, lanjut upload lagi dan mainkan variasi kata kunci lain. Nah, tadi kan kata kuncinya udah saya jelasin tuh gimana cara main di kata kunci. Jadi tinggal teman-teman coba cari persamaannya, nama lainnya apa gitu kan. Jadi biar kita nggak mentok, nggak cuma satu doang. Misalnya kayak pengkilap doang. Nah, kunci terakhirnya adalah praktek. Jadi tidak percuma kalau ilmu yang saya berikan ini nggak dipraktekin, kita semua juga akan sia-sia. Nah, ini saya ada sedikit pengen kasih masukan untuk cara postingnya dulu deh, biar teman-teman bisa tahu. Sebentar, Pak. Nah, jadi gini teman-teman, cara postingnya ke yang mana ya? Ke awal dulu. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke Facebook Marketplace-nya ya, antara ini atau yang ini sama aja. Lalu teman-teman pilih jual barang. Nah, pilih jenis tawarannya mau yang mana. Kalau karena kita mau jualan barang ya berarti barang yang dijual. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan foto. Saya pilih satu dulu deh. Saya pilih ini. Oke, masuk. Lalu judulnya misalnya saya tulis termurah dan bisa COD. Termurah dan bisa COD, kepala shower. Kepala shower. Ini karena saya udah tahu, udah riset kuncinya ya, kata kuncinya ya. Kepala shower, teknologi. Kalau teman-teman memang ada promo, misalnya kayak gratis, apa gitu mau ditambahin, boleh, terserah, bebas itu.
Ini karena saya lagi nyoba ya, jadi saya tambahin gratis selangnya. Gratis selang. Nah, jadi nanti plat hijaunya gini nih, teman-teman bisa lihat di sini ada nih. Ada gambar, ada kata-katanya. Lalu harga, kita tulis saja karena kita mau jualnya di harga, saya jual harga di 120. Kategorinya perabotan. Perabotan kamar mandi mana ya? Nggak ada. Lain-lain aja deh, biar saya nggak pusing. Kondisi baru. Nah, ini keterangannya bisa ditambahin deskripsi ya. Misalnya jual kepala, jual kepala shower 3 mode teknologi ion gratis selang dan bisa COD. Misalnya gitu. Lalu label produknya nggak perlu lah, kayaknya nggak usah. Nah, ini untuk lokasi kita pilihnya mainnya di kecamatan aja. Kaliabang. Nah, ini tergantung lokasi teman-teman. Teman-teman mau jualannya di mana. Bisa pilih di lokasi-lokasi tertentu dulu. Lokasi-lokasi dekat rumah atau kecamatan-kecamatan dekat rumah. Kayak gitu. Lalu ketersediaannya jangan lupa tawarkan sebagai tersedia. Karena kita akan jual terus-menerus. Bukan jualan sekali. Makanya kita taruh ditawarkan sebagai tersedia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini karena saya baru satu grupnya, saya pilih ini. Lalu saya terbitkan. Jadi gini, tawarannya apa namanya? Produk yang saya posting ini lagi sedang ditinjau, tapi sudah aktif. Dan ini nanti apa namanya sudah bisa jualan, Pak. Kurang lebih begitu aja. Biasanya kalau saya posting malam-malam gini, paling besok udah banyak yang nanya. Biasanya sih seperti itu, Pak. Begitu. Lalu setelah itu ya kita cuma tinggal maintenance-nya aja setiap hari. Misal udah diposting, kita perbaharui. Nah, perbaharuinya biasanya per 7 hari atau misalnya kita bisa edit di tawaran. Misalnya saya ganti di sini kakaknya kecil misalnya. Dan nanti juga otomatis gitu loh. Sama jangan lupa daerahnya saya pindah-pindahin lagi aja di Kecamatan Bekasi apa aja sih, Pak? Saya lupa. Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Pondok Gede. Bekasi Barat ya. Enggak ada Bekasi Barat ya. Atau kota Bekasi. Nah, Bekasi Timur aja deh, Pengasinan. Ya. Mas Rehan, boleh Ya. ini kalau berdasarkan kota-kota gini sebenarnya kan kita bisa risetnya pakai ini kali ya, pakai apa namanya? Google Trend kali ya? Bisa, Pak. Bisa banget. Bisa ya. Jadi kita bisa lihat nih dengan produk apa yang misalnya produk ini trennya di kota mana. Iya, jadi kita jual di kota itu ya. Oh, berarti enak dong ya. Iya. Cuman, enak banget. Jadi kita bisa nentuin target kota kita sendiri gitu loh. Kita jual di kota itu, cuman kan tadi ada grup ya, kita baru cuman gabung
grup lah misalkan. Kalau antara grup sama audiensnya kita, target kota kita tuh harus sama atau enggak sih? Gimana? Misalnya grup kita jual beli Bekasi. Tahu-tahu di Google Trendnya, ya yang lagi tren itu adanya di Semarang, gitu kan? Semarang. Lalu kotanya kita bikin Semarang, tapi grupnya Cikarang, itu bisa kena nggak sih? Karena kan ini ditawarkan ke grup-grup yang ada kan, tidak masuk di wall, tidak lewat di wallnya ini. Ya? Iya, selain di grup, ya emang kan jadi gini. Facebook itu ada namanya fitur marketplace sendiri. Yeah. Jadi selain dia menawarkan ke grup-grup, dia ada di fitur marketplace sendiri. Oh, berarti marketplace-nya itu sendiri punya pasar sendiri lah ya? Punya pasar sendiri. Jadi dia punya audiensnya sendiri. Nah, nanti kita akan ditambahin lagi dari audiens yang nanya-nanya lewat grup. Gitu loh. Berarti kalau main Facebook Marketplace ini, kalau riset kita benar itu penjualan enak dong ya, setiap hari bisa ramai gitu ya. Sayur pasti Pak. Nah, boleh sambil nanya-nanya. Nah, ini kan kalau yang saya ketahui para pemain online itu permasalahan utama mereka, baik mereka main di SEO, baik mereka bermain di marketplace, baik mereka di marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, terus mereka main di marketplace Facebook, itu sebenarnya permasalahan mereka adalah di riset di riset kata kunci ya. Ketika kata kuncinya salah, itu ya merana lah ya. Oke. Terus satu. Yang kita harus riset kata kuncinya sesuai. Ya. Yang kedua itu saya lihat ini judulnya nih agak unik ini. Biasa kalau di yang lain-lain kan langsung saja kepala shower ini. Nah, ini ada termurah dan bisa COD, itu maksud dan tujuannya apa ini? Nah, ya kan kita nge-branding produk yang kita jual, Pak. Walaupun sebenarnya di luar sana ada yang lebih murah, tapi kita jual ini paling murah sebenarnya gitu loh. Dan bisa COD dan gratis lagi selang. Nah, itu kan value yang kita tawarkan dengan di pandangan pertamanya ya. Di pandangan pertamanya dia udah harus ini. Berarti digambar bisa juga dong di sini ya. Yang bisa. Namanya tadi gratis, kalau judulnya kan nggak kelihatan tuh gratis selang. Berarti di sini bisa digambarnya dibikin tulisan gratis selang dong ya, bisa ya? Bisa banget Pak. Makanya tadi saya bilang semakin gambarnya unik, semakin gambarnya bisa dibaca sama ini, semakin enak banget jualannya. Makanya orang Indonesia itu lebih seneng ngelihat itu terjual. Jadi lihat gambar gitu. Ini bagus nih. Baru tanya jualnya kayak gitu. Kemarin saya kedatangan tamu anak muda. Dia bisa closing satu hari dari Facebook Marketplace itu sampai 50. Mungkin dia cara mainnya seperti ini ya. Iya, cara mainnya Pak. Sampai 50 closingan kan lumayan, produk yang profit 50.000 gitu, sudah 2.500.000 satu hari. Yang penting ini kali ya. Oke, lanjut Mas. Nah itu jadi kuncinya, walaupun sebenarnya dia closing 50 sehari, pastikan perjuangannya ya dia riset kata kuncinya, dia riset juga nama daerah-daerah yang ditujunya, lalu dia juga konsisten, dia setiap posting sundul kayak gitu Pak. Kuncinya makanya tadi saya bilang kalau di Facebook Marketplace itu yang penting kita fokus siapin pasukan akunnya, lalu kita sering rajin posting, rajin riset kunci kompetitor, udah insya Allah semua udah hasilnya lah Pak. Gitu. Gini Mas, apa namanya? Karena tadi riset itu yang sangat menentukan, nanti dari beli produk kawan aja kali yang ngeriset ya. Yang riset. Jadi untuk produk yang sudah kita siapkan resellernya, itu dari tim beli produk kawan yang ngerisetnya, judul-judulnya sudah disiapin ya, Mas Rehan ya, bisa disiapin. Ya. Jadi teman-teman sudah disiapin. Tapi kalau untuk daerah kita balik lagi ke masing-masing ya. Ke masing-masing. Ya.
Kalau daerahnya teman-teman bisa carilah sendiri. Atau ya. bisa nanti kita bahas cari bantuannya dengan video selanjutnya kali ya Pak ya. Iya. Iya, jadi beli produk kawan ini ya, teman-teman udah tinggal sebar aja sebenarnya, Mas ya, udah kita siapin semua ya. Sebarkan. Udah siapin semuanya. Ya, teman-teman tinggal sebar, terus juga apa namanya? Ya tetap harus belajar ya. Ini di grup kita ada anggota 90 yang join hanya sekian, padahal ini seminarnya mahal banget kalau kita ya. Kalau yang seminar-seminar berbayar itu yang seperti ini seminarnya mahal. Tapi ini kita kasih gratis semuanya. Mas Rehan, ini setelah ini masih ada lanjutannya nggak setelah posting seperti ini? Setelah posting. Iya. Kalau setelah posting optimasinya hanya dari situ aja Pak. Sundul-sundul aja. Oh, dari sundul. Ya paling nanti kalau emang udah mulai kelihatan ada hasilnya, ya kita bisa nambah lagi akunnya. Oh, nambah akun ya? Ya, nih akun saya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bahkan ada lebih lagi Pak. Iya. Nah, berarti ada 9 akun, semuanya jualan ya? Jualannya aja. Semuanya jualan gitu, seru-seru. Nah, ini apa namanya? Bisa nggak Mas Rehan ya? Kalau untuk posting-posting, saya rasa teman-teman reseller udah paham lah ya. Orang posting Facebook aja setiap hari ya, setiap hari ngisi status pada hampir sama sebenarnya. Bisa nggak Mas di share sekarang ini gimana sih cara ngerisetnya gitu loh? Cara ngerisetnya, cara risetnya baik di Google Trend atau di keywordtool.io tadi. Ya kan, walaupun nanti kan kita semua tuh yang kasih judulnya, oh ini produk ini, judulnya ini sekian ratus kita kasih, tapi kan teman-teman harus tahu juga nih ilmunya. Ya. Oke, kita langsung tes aja Pak ya untuk keywordnya ya. Iya. Nah, ini saya pilih, ada ya screen-nya kelihatan ya? Kelihatan. Keywordtool.io saya pilih. Oke. Nah, kita masuk nih Pak ke websitenya ke keywordtool.io. Iya. Nah, kita mau jualnya apa nih? Sebelumnya kita cari tahu dulu nama produknya. Atau pengkilap aja deh. Pengkilap motor. Pengkilap motor. Oke. Jangan, pengkilap bodi motor aja Pak. Ya. Kalau riset bukannya pendek. Iya, lanjut Mas. Oh itu ya keluar. Nah, oke. Ini banyak nih. Tuh. Banyak banget tuh. Pengkilap bodi motor permanen, pengkilap bodi motor yang kusam, pengkilap bodi motor yang tidak merusak cat, pengkilap bodi motor dog, pengkilap bodi motor terbaik, pengkilap bodi motor kit, bodi motor kontes, bodi motor hitam. Wah, banyak banget tuh Pak. Jadi nanti ini yang kita bikin sebagai judul ya? Sebagai judul bisa, ini pakai judulnya Pak. Plus COD sama ini tadi ya, sama termurah itu ya. Jangan lupa ditambahin di depannya kayak termurah, COD, terlaris, bestseller. Iya. Oke. Coba diganti pakai bestseller. Enak jawab bacanya Pak. Ya. Oke. Bestseller dan bisa COD. Iya. Ya, kurang lebih kayak gitu Pak. Nah nanti ini kan kita baru menentukan kotanya gimana Mas? Pakai Google Trend ya? Google Trend, benar Pak. Jadi gini Pak, cara untuk misalnya mau nentuin daerah, Google Trend. Nah, pilih yang ini, trend.google.co.id. Oke, tadi pengkilap motor ya? Ada saja saya tadi. Ini udah dipilih Indonesia ya. Iya. Lalu kita coba katakan
Pengkilap bodi. Pengkilap bodi aja dulu deh. Pengkilap Ya. bodi. Pengkilap bodi nanti. Ya udah lanjut. Nanti compare ya. Compare. Ternyata Jawa Barat paling banyak nih. Lalu disusul Banten. Lalu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Wah, ini dari kecamatan-kecamatannya juga banyak ini, Pak. Tinggal diurutin aja. Coba pakai pengkilap bodi motor. Coba ya. Ya di situ aja pengkilap bodi motor ya di situ aja. Nah. Oh. Masih sama, Pak. Masih sama ya. Masih sama. Cuman grafiknya lagi menurun ini ya, sini ya. Lagi menurun. Ini grafiknya lagi menurun. Kalau dia posisinya ke atas ya. Kalau ke atas lebih enak malah. Nah, kalau ke atas itu langsung kita harus mainnya agak ngeyel itu ya, 10 toko diaktifkan semua ya. Kalau trennya lagi ke atas ya. Jadi semua tuh jadi kayak kita mendominasi gitu loh, Pak. Iya, kalau kita lihat dari sini dari grafiknya sebenarnya kan kita bisa lihat nih tahun lalu di bulan September, Oktober tahun lalu di bulan September ini nih enggak kelihatan ya? Enggak, gimana? Ini adanya Oktober, November nih. Nah, ini berarti kan di tahun lalu bulan Oktober ini posisi naik nih terus turun lagi. Posisi naik. Naik ya. Di bulan turun apa ini? November. November ini turun banget gitu kan? Iya, turun banget. Baru naiknya itu di bulan di pertengahan Desember. Pertengahan Desember ini naik nih pas Mei ini Ramadan ya. Lebaran ini naik. Ya sebenarnya intinya kita ngambil Google Trend ini untuk ambil daerahnya. Ambil daerahnya ya. Ini banyak kan. Iya. Saya rasa pengkilap bodi motor nggak cuman ini doang deh. Iya. Banyak juga yang butuh karena kan debu. Atau coba ambil kata kunci lain itu. Pembersih motor misalkan atau cuci motor, cuci bodi motor coba. Coba saya ambil dari sini ya. Iya. Cuci bodi motor ada nggak? Alat pengkilap bodi motor deh. Oke. Alat pengkilap motor aja nggak usah pakai bodi. Kepanjangan bodinya dibuang. Oke. Oh, enggak. Wah, kayaknya enggak pakai alat sabun atau apa tadi tuh dari Google ini. Nah, pengkilap motor. Pengkilap motor ini lagi naik. Ya. Ya, daerahnya ada Sulawesi, Pak. Ya. Nah, ini posisi lagi naik. Nah, dari setiap kata kunci aja Mas, kalau kita lihat dari Google Trend-nya, dari setiap kata kunci aja itu trennya beda-beda ya? Beda-beda, Pak. Nggak cuma ini. Makanya kita harus tepat sasaran. Berarti gini dong, semua kata kunci harus dites ya? Terus diambil yang bagian mana ya? Oke. Betul. Jadi ketika kita dapat kata kunci, kita harus posting juga dan kita harus cek dulu di Google Trend-nya. Iya. Karena ini turun nih. Kalau kita mau coba, mau ini penasaran, ya coba dulu ya nggak apa-apa. Tapi ya lihat nanti bagus nggak. Nah kalau misalnya ternyata yang itunya jelek, ya kita pakai yang bagusnya. Gitu. Berarti kita posisi pengkilap motor sekarang itu mesti jor-joran boleh dong langsung berapa akun gitu ya? Boleh. Ini posisinya lagi akun juga sebenarnya hayu. Trennya lagi bagus. Iya, ya kan ya kita mikirnya gini Pak. Musim hujan. Oh iya, benar-benar. Semua orang pasti kan pada pengennya motor mengkilap. Sementara kayak pengkilap bodi motor yang kita jual itu Smartbit kan efek daun talas juga. Iya, betul. Mau kena cipratan air juga dia ini ya.
Oke, lanjut Mas. Lanjut. Oke. Apalagi nih Pak? Ya, jadi nanti. Kira-kira ada teman-teman yang mau nanya nggak nih? Oh ya, teman-teman yang lain yang mau nanya. Teman-teman yang mau nanya, monggo silakan. Mas Boy, mana Mas Boy? Mas Boy masih di tempat nggak ini? Oh, masih. Ya. Teman-teman yang mau nanya, monggo ya. Jadi beli produk kawan ini kita menyiapkan produk-produk yang siap teman-teman jual ya. Teman-teman bisa dropship nggak pakai modal, bisa COD juga ya, bisa COD juga. Ini yang penting teman-teman ya ikuti apa yang kami sarankan, seperti misalkan hari ini ya, malam ini kita mainkan adalah marketplace Facebook, ya kan. Nah, marketplace Facebook nanti videonya itu akan kita ini ya, akan kami akan kami share di channel YouTube. Bukan hanya cara ini saja, cara-cara yang detailnya juga kita ini. Kayaknya ada yang bertanya tuh tadi, Mas, Pak, sebentar, siapa Pak ini ya? Saya mau tanya Pak, siapa nih? Saya mau tanya Pak, tapi bukan hal teknis, melainkan sistem kerja BPK itu sendiri. Sistemnya seperti apa? Apakah diperbolehkan untuk satu reseller menjual barang lebih dari satu supplier? Nah, saya jawab Mas Rehan ya. Boleh Pak. Ya, jadi begini ya untuk Pak Bangun Sujiwo. Jadi semua reseller boleh jual semua produk supplier yang ada. Semua reseller, kalau kita punya reseller supplier ada 50, semua boleh jual. Semua boleh jual. Ya, semua boleh jual. Misalkan ada pengkilap, ada ini, nanti kita akan datangkan supplier-supplier yang macam-macam dari luar ya. Untuk saat ini suppliernya masih teman-teman dekat kami yang nanti ke depannya itu supplier luar kita masukkan. Ya kan? Lalu sendiri sistem seperti apa, apakah diperbolehkan ya, seperti itu Pak Bangun Sujiwo ya. Lalu Pak Muhammad Rizky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizky dari Jakarta Selatan. Saya tertarik bagaimana bisa membuat akun Facebook sebanyak itu. Nanti Mas Rehan jawab ini ya, atau langsung Mas Rehan jawab. Mas Rehan, cara membuat akun Facebook secara sekilas saja. Monggo dijawab dulu yang Mas Rizky. Waalaikumsalam Mas Rizky. Ini saya bikin akun Facebook banyak. Intinya ya cuman pakai nomor saya banyakin doang. Udah itu doang kuncinya. Sama email saya banyakin. Udah. Nanti kapan-kapan sharing ya. Bikin akun Facebook banyak-banyak ya. Oke, nanti di sharing ya. Bikin akun Facebook banyak-banyak. Oke, gitu ya Mas Rizky ya. Lalu Pak Bangun, kemudian alur pembayarannya seperti apa? Nah, di sini beli produk kawan itu alur pembayaran, teman-teman langsung bayar kepada supplier. Jadi disuruh berhubungan langsung sama supplier gitu loh. Jadi tidak bayar ke kami ya. Kami tidak bayar ke kami, langsung bayar ke supplier, berhubungan langsung sama supplier. Tapi untuk supplier yang memang nitip barang dari Bekasi sini, itu nanti bayarnya tetap ke supplier, cuman pengiriman dari sini gitu loh. Ya, jadi pengiriman ada dua, ada dari supplier, ada dari kita di sini gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang bermain di marketplace seperti Lazada, Tokopedia, terus Shopee, Bukalapak, itu nanti kemungkinan pengiriman dari gudangnya di sini ya, Bekasi sini ya. Jadi supplier naruh barang di kita. Kalau untuk yang penjualan di Facebook Marketplace bisa langsung ya, bayar dan kirim ke supplier gitu loh. Seperti itu. Kenapa untuk Marketplace, Tokopedia dan lain-lain ya, kalau misalkan gini, teman-teman jual sekitar 10 produk supplier, kan lucu, alamatnya beda-beda ya. Nah, nanti kami satukan di situ ya Pak Sujiwo ya. Nah, alur pembayarannya seperti itu. Jadi di awal ini kita sederhanakan bayarnya langsung ke supplier. Seperti itu. Untuk sistem masih belum sempurna, tapi kita perbaiki. Kayak hari ini kita menambah satu fitur. Nama fiturnya itu BioLink. Ya, BioLink, nanti teman-teman bisa pergunakan login masuk ke dalam, lihat BioLink,
BioLink itu adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita bisa naruh ID Facebook, kita bisa naruh akun Facebook kita, akun Tokopedia kita, akun WA kita dan lain-lain ya. BioLink. Oke, ini pertanyaan Pak Bangun Sujiwo. Ada jadwal pertemuan rutin dalam waktu dekat ini Pak antara supplier BPK dan antara supplier BPK dan antara supplier, tim BPK dan reseller. Oh, begitu Pak. Jadi supplier tidak kita ketemukan di sini, tidak kita ketemukan dalam satu Zoom seperti ini. Itu akan ini. Jadi supplier hanya berhubungan sama kami untuk diskusi-diskusi apa, terus untuk transaksi berhubungan sama reseller. Jadi kalau bertiga itu tidak ada, ya. Karena berapa banyak supplier nanti akan rebutan ini, ya, akan rebutan apa namanya? Duluan-duluan, oh ini produk saya aja, akan rebutan promosi. Cukup mereka saja yang mempunyai konsep seperti apa jualannya, kami sampaikan ke reseller, reseller yang transaksi, seperti itu aja. Gitu Pak Bangun Sujiwo ya. Yang lain ada yang bertanya? Ada lagi? Oke, lanjut Mas Rehan. Ini sebenarnya sudah terakhir banget, Pak. Ya. Intinya sebenarnya yang terakhir, salam semangat dan action, mulai aja dulu. Jadi jangan patah semangat, jangan nanti aja dulu. Ini mau posting kayaknya malas banget. Ya kalau kayak gitu nggak mulai-mulai dong, Pak. Iya. Ya, makanya yang penting di posting dulu aja, biar tahu polanya gimana. Saya yakin di posting pasti akan ada yang nanya kok. Saya punya cerita sedikit, Mas Rehan. Saya punya saudara dagang kaki lima. Nggak mengenal online lah ya. Walaupun dia tahu saya main online, udah sejak kapan dia nggak mengenal online. Pas dagang kaki limanya sepi, dia lihat ada temannya yang main online, kok dia duitnya banyak, bisa beli ini beli itu, ternyata main online. Akhirnya apa ya? Di salah satu marketplace dia mainkan. Dia nggak ngerti cara riset, dia nggak ngerti cara itu. Pokoknya barang dagangannya yang di kaki lima itu celana anak-anak yang dia jual 3.000, celana anak-anak itu diposting dijual 3.000 juga di marketplace. Ya kan, diposting dijual 3.000 juga. Dalam waktu 4 bulan 5 bulan ya, itu dia udah bisa bawa saudaranya dari kampung yang lain untuk mengikuti jejak dia. Ya, dan kalau untuk dapetin 10 juta, 20 juta sebulan dia sudah dapat lah ya, sudah ngambil mobil juga saya lihat itu. Seperti itu. Sampai sekarang itu dia nggak ngerti itu riset keyword apa, yang penting ada gambar dia posting. Jadi dia itu ya action gitu loh. Iya kan? Iya. Apa ya, hasil seperti apa kita sekarang itu hasil dari yang sebelumnya gitu loh. Gitu kalau mengenai action ya. Jadi nggak usah pakai pikir, action, jalanin aja udah gitu. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan yang lain atau Mas Rehan mau lanjutin? Kayaknya kalau dari saya segitu dulu aja, Pak. Semuanya udah saya ajarin dan saya buka di sini. Tinggal teman-teman fokus, semangat. Kalau emang mau fokus semangat, siapin akun juga monggo, silakan. Nanti produk kita bantu, kita kasih gambar-gambarnya, deskripsinya. Teman-teman tinggal posting aja. Oke, Mas Rehan. Mas Rehan bisa di-share ini nggak, Mas Rehan? Admin user. Admin user, oke. Iya, coba di-share admin user. Biar teman-teman bisa. Ini yang mana? Yang user, yang reseller. Akun resellermu. Oke, sudah Pak. Oke, coba di-share.
Oke. Udah kelihatan? Nah, ini ya. Nah, kita ada ini ya, yang langkah awal yang harus teman-teman lakukan. Langkah awal yang harus teman-teman lakukan itu kita ada kartu nama. Kartu nama ya. Coba. Nah, itu. Kita ada kartu nama. Kartu nama ini diisi. Kartu nama ini diisi. Coba Mas Rehan bisa diisi kali ya. Diisi misalkan apa ya? Distributor. Ya. Keju aja deh. Distributor keju mozzarella. Ya. Nah, ini kartu nama ini sangat-sangat penting banget buat teman-teman pendukung jualan teman-teman kita siapin ya. Oke. Wah, lalu ada di pixel Facebook nih, Pak. Iya dikosongin dikasih satu aja. Ya. ID pixelnya diisi aja satu-satu. Nah, itu buka lapak punya enggak ya? Enggak, saya belum punya Bukalapak. Belajarnya saya lupa. Oke. Telegram. Oke. Twitter. Backgroundnya mau kasih warna apa? Fontnya mau dikasih warna apa? Ya, di situ ada. Warna buttonnya mau dikasih warna apa? Nah, ini teman-teman. Ini baru kelar sore ini fasilitasnya. Nanti akan kita tambah terus fasilitas untuk teman-teman ya. Kita akan tambah terus. Sudah jadi. Nah, sudah jadi. Coba lihat. Oh, itu. Ini ya, berarti ya. Nah, ini dibuka ya. Ya, mudah-mudahan coba lihat linknya. Wish. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman bisa sebar ya. Teman-teman bisa sebar. Bisa udah langsung bisa punya ini. Ini biasa dijual 100.000 loh. Ya, untuk BioLink yang seperti ini di sini teman-teman dapatkan gratis ya. Nah, ini teman-teman isi dulu. Ya kan, katalognya apa, ininya apa, kalau punya landing page-nya apa, prodol apa semua gitu ya. Seperti itu. Terus juga fasilitas lain akan kita siapkan ya. Termasuk keren banget ini, Pak. Oh iya. Sama ini satu lagi Mas Rehan, buka beliprodakawan.com. Buka beliprodakawan.com ya, di akun baru aja. Ya, udah di situ enggak apa. Nah, kelebihannya di sini di beliprodakawan.com ini ya, teman-teman berpeluang, teman-teman yang namanya sudah terdaftar di dalam reseller kita, ini berpeluang untuk mendapatkan closingan dari sini, dari website induknya. Kenapa berpeluang? Ini kan kita optimasi bareng-bareng, kita kunjungi bareng-bareng ya. Nah, berpeluangnya apa? Ketika pencarian di Google, ada yang ngeklik masuk ke website ini posisi sekarang ini yang kalau ada yang order, ini akan masuk ke Anggun Pratiwi 651 nomor telepon ini. Tapi kalau di refresh lagi, coba refresh, Mas Rehan. Kemana? Coba di refresh, misalkan. Oh, ini ya. Ya, di refresh lagi. Ya, tadi ya. Ya. Nah, refresh ya. Di refresh lagi, nanti yang terima order lain lagi, ya kan? Refresh lagi boleh ya. Lagi nih, Erna ini. Jadi teman-teman semua dapat peluang di sini ya. Maka nanti ini kita optimasi bareng-bareng. Ya? Ya, kita optimasi bareng-bareng. Nah, kita selalu membuka peluang agar teman-teman bisa mendapatkan order dari Beli Produk Kawan ini. Gitu ya. Oke. Jadi ketika website ini dioptimasi, teman-teman juga bisa ada potensi dapat orderan dari sini dong. Bisa ya. Misalkan ada orang yang nyari sari buah gitu kan, diklik pesan. Teman-teman jangan kaget, wah ini dari Beli Produk Kawan nih, tinggal order ke masuk ke usernya teman-teman, lihat suppliernya siapa, order ke suppliernya, gitu. Keren. Ya, oke. Kita mulai dari yang sederhana, tapi fasilitas dan fitur-fitur kita tambah terus. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, monggo. Mungkin saya bantu bertanya, Pak Putra. Ya. Ya, halo saya nih. Nah, saya bantu nih, ada teman-teman yang bisik-bisik nih, Pak. Ya. Oke, Pak Putra dan Mas Rehan, nih ada yang nanya.
kan kita bantu tuh riset keyword, pasang keyword. Nah, seandainya reseller kita kan banyak nih, ada 90. Ya. Mereka mau memasarkan satu produk nih, misalnya 1.000 buah. Nah, kita akan bantu pasang keyword. Nah, apakah kalau keywordnya 90 banyak reseller itu sama, apa enggak ini kan tumpang tindih? Gimana nanti mereka nyundulnya di ini, di apa, di marketplace? Mungkin begitu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, saya yang jawab ya Pak. Monggo. Halo. Nah, kalau Ya, oke. kalau untuk kata kunci nanti saya akan siapkan pasti lebih dari 100. Lalu biarpun misalnya tumpang tindih pun juga kan tergantung daerahnya. Nggak semua daerahnya sama. Misalnya kayak gini, saya mau jualan sari buah dengan kata kunci sari buah apa ya, sari buah melawan COVID misalnya ya. Saya pakai kata kunci itu untuk di Bekasi. Sementara Mas Boy mau jualan sari buah melawan COVID juga. Tapi daerahnya daerah Padang. Belum tentu sama. Dan nggak semuanya itu kita posting, kita juga dapat audiensnya ya beda-beda, jauh-jauh enggak. Karena kan tergantung daerahnya juga. Nah, kita targetin daerahnya yang mana. Semua reseller kan beda-beda daerahnya. Itu loh, Mas Boy. Oke, oke. Terima kasih jawabannya Mas Rehan. Nah, begitu ya. Bapak-bapak tadi mungkin yang ada pertanyaan ya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi. Sama ini, Mas Rehan. Ini ya, hal-hal yang seperti ini banyak sekali menjadi kendala untuk teman-teman yang memulai. Kenapa? Karena mereka ketika mereka mau memulai, wah udah banyak nih yang main ini. Enggak wah udah banyak yang main ini. Wah udah, jadi seperti itu ya. Sebenarnya gini, dalam bisnis, ketika tidak ada yang main, berarti pasarnya nggak ada. Berarti teman-teman jualan di tengah hutan. Ya, itu. Gimana produknya bisa dikenal gitu. Iya, jadi ketika nggak ada yang main, itu pasarnya nggak ada. Ya, pasarnya nggak ada. Mau laku ya harus membentuk pasar dulu. Tapi ketika kita mau jualan, orang lain pun ada yang jualan begitu, berarti pasar ada. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana cara kita memenangkan pasar itu. Ya, dengan ikhtiar yang kita lakukan, dengan keyakinan yang kita lakukan, dengan menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari seperti itu. Semakin banyak kompetitor itu semakin bagus. Ketika kita bisa memenangkannya, kita ya akan menjadi banjir order gitu loh. Ya, gitu ya. Betul banget. Oke. Ini ada yang nanya nih Pak di chat. Ya. Kalau jadi reseller di grup Bapak gimana caranya? Pak, kalau mau jadi reseller di grup, gimana caranya? Masuk aja ke beli produk kawan garis miring pendaftaran. Ya, ini saya jawab beli produk kawan.com garis miring pendaftaran ya. Teman-teman nanti daftar di sini ya. Oh ya, saya infokan nanti kita Zoom yang seperti ini akan kita share kepada yang ada di menu di member area kita aja ya. Kalau di grup kan tidak semuanya sudah melakukan pendaftaran. Ya, sharing-sharing seperti ini nanti akan kita lakukan kepada yang sudah mendaftar saja. Kalau yang belum, kita hanya sharing-sharing lewat WA ya, gitu ya. Makanya daftar dulu. Ya, teman-teman. Kita bakal bagi-bagi ilmu-ilmunya ya lewat meeting. Nanti kita akan ada, kebetulan ini kan baru ya, kita akan ada grup itu yang khusus yang datanya sudah ada di database kami. Jadi kalau yang di grup kan belum pada daftar semua. Ya. Nah, ini daging-daging semua nanti akan kita share ya. Oke ya. Saya tambahkan lagi ya. Beli produk kawan itu ya, kita memainkan dua cara jualan. Dua cara mendapatkan uang, dua cara membangun bisnis. Yang pertama adalah cara low hanging fruit. Ya, low hanging fruit itu apa? Low itu rendah, hanging itu ya pokoknya kalau kayak mangga, antara mangga yang bisa langsung dijangkau itu ya. Jadi kita jualan sekarang, besok ada yang nanya
besok ada yang beli ya. Itu mainnya di mana? Itu mainnya di marketplace Facebook, di Tokopedia, di Bukalapak dan lain-lain gitu. Lalu kita bangun ya aset digital di mana? Kita bangun aset digital, nanti materi yang akan kita ini kan ke teman-teman adalah yang akan kita share ke teman-teman itu adalah SEO, lalu YouTube ya. Nah ini hari ini kita bangun ya belum tentu dalam bulan itu teman-teman mendapatkan respon. Tapi ketika SEO teman-teman udah bagus, ya itu teman-teman panen aja ya. Teman-teman tahu-tahu ada orderan dari mana? Dari website gitu loh ya. Apalagi yang websitenya banyak. Jadi 2 ini nanti akan kita share kepada teman-teman ya. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika kita bermain di marketplace, kalau kita nggak rajin nyundul, duit pun ya orderan pun akan sepi. Oke, nggak rajin update nggak. Tapi kalau yang organik SEO itu kita rajin di awal, setelah itu panen. Kita diem pun akan ada terus yang nanya-nanya. Kita lupa pun sama website kita itu akan berefek, karena website itu jika kita bangun dengan benar fondasinya, ya itu dia akan berumur panjang. Oke, demikian ya. Oh semua Mas Ibu Siva atau Mas Siva ini? Ke depan kita marketplace Lazada, Bukalapak itu kita share semua ya, kita share semua. Ya, kita pasti dong Pak. Ada gimana semua caranya, Shopee, Tokopedia. Oke, gimana Mas Boy? Masih ada yang bertanya atau teman-teman? Ya, ya cuma yang tadi yang itu pertanyaan Pak Putra. Mungkin barangkali seperti yang kita arahkan sebelumnya, mungkin teman-teman bisa praktik kali ya Pak Putra, Mas Rehan. Pasti, kuncinya saya udah bilang di sini action, mulai aja dulu, semangat. Iya, benar. Nih teman-teman mulai, silakan dicoba deh. Kan tadi udah diberikan tutorial tuh sama Mas Rehan. Nah, jadi kita udah berikan training, kita udah berikan mindset. Kita harap nih teman-teman mulai gitu ya. Begitu ya Mas Rehan, Pak Putra? Betul. Ya. Cuma kalau misalnya nggak dipraktekin ya sama aja. Ya semuanya nggak bakalan, kita nggak bisa tertuju. Gitu. Sip, oke deh. Oke. Jika sudah tidak ada yang tanya lagi, Mas Rehan bisa hostnya dipindahin ke saya lagi, Mas? Boleh, siap. Oke ya. Hostnya dipindahkan ke saya lagi. Pas di nama saya, pas di more itu diklik ada make host, ada di situ. Ya. Oke ya, Mas Boy, sepertinya sudah ini ya. Kita akan pertemuan lagi kapan ini? Hari Jumat malam ya? Jumat malam, Pak. Iya. Jumat malam materi kita apa? Jadi nanti akan disonding oleh Mas Boy ya. Oke, disonding sama Mas Boy. Materinya disonding sama Mas Boy nanti ya. Oke ya teman-teman, ini kita rekam nanti kita akan share di channel YouTube kita ya, di channel YouTube kita. Monggo Mas Boy ditutup ya, karena tadi Mas Boy yang membuka. Terima kasih Mas Rehan. Mas Boy, saya kembalikan ke Mas Boy. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Putra. Iya baik. Sebelum saya review dikit atau saya bacakan kesimpulan-kesimpulan dari presentasi yang disampaikan Mas Rehan tadi, mungkin untuk Facebook Marketplace ini kita harap teman-teman langsung mematangkan gitu Pak Putra, langsung praktek. Nah, jadi langsung menjiwai. Nah, kalau seandainya Jumat nanti kita bikin materi baru, kita harap mereka di Facebook ini udah cukup lancar gitu. Jangan sampai masih kaku gitu Pak.
Oh, jadi maksud Apakah ini, kita masuk? oh gini kali ya, Iya, gitu. kita tanya kepada yang peserta yang sekarang. Apakah mau kita perdalam Facebook Marketplace dulu atau masuk ke materi berikutnya? Iya, betul. Eh, Gimana nih pendapatnya? Mana nih? Pak Kansa, Pak Agus Setiawan, ini Mas Bangkit lah, ya, Pak Siva, Pak Asri atau Bu Asri ini, ya. Apakah kita perdalam Facebook Marketplace? Tapi kalau menurut saya, ya Facebook Marketplace ini kita kan detailnya nanti akan kita bikin videonya, kita share di YouTube. Nah berikutnya kita masuk ke materi baru aja gitu loh. Jadi untuk memperdalamnya itu di YouTube-nya, dan jika ada yang ragu, yang bingung, bisa bertanya kepada kami kapanpun, bertanya kapanpun, nanti kami jawab pas kita waktunya ada. Seperti itu. Iya, oke, sip. Iya, solved, problem solved. Udah terselesaikan Pak Putra. Terima kasih. Ya, demikian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya tuh Kak. Monggo Mas Boy. Ya. Kak, ada nanya lagi tuh Kak. Iya, Mas Rian. Kalau di marketplace FB berarti bikin halaman dulu ya. Enggak kok, nggak bikin halaman dulu. Yang penting kuncinya ada fitur Facebook Marketplace-nya. Udah itu aja. Oke. Jadi kalau mau nanya bisa langsung di grup aja Mas ya. Ya ini biar enak. Iya. Soalnya akan kita akan ngobrol di situ rutin lah. Iya. Yuk, terima kasih Mas Rian. Nah, oke Bapak-bapak semua, udah terjawab tadi ya. Kita ada menyediakan video tutorial, kemudian Zoom ini nanti juga rekamannya nanti kita share. Kemudian nanti ada tempat bertanya kita di grup WhatsApp, atau juga di Zoom ke depannya kita bisa bertanya. Kami terbuka untuk mengarahkan teman-teman semuanya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Putra dan Mas Rehan atas materi-materi yang telah disampaikan. Saya ingin memberikan sedikit pandangan bahwasanya materi yang diberikan tadi ya adalah materi premium semuanya. Kalau kita saksikan arahan-arahan Mas Rehan tadi, kita melihat juga akun-akun pribadinya dipraktekkan juga tadi bagaimana cara mainnya dan sebagainya macam. Kita harapkan bapak-bapak dan ibu sekalian segera action, segera coba Pak. Jangan mikir misalnya kompetitor gimana, kesempatan gimana. Jangan mikir situ dulu. Kita ya langsung action apa yang telah disampaikan tadi. Insya Allah kami berikan yang terbaik. Jangan ragu. Karena apa? Karena kita adalah satu tim. Kita menjual produk yang sama. Jadi kami insya Allah tidak akan menyembunyikan suatu jurus atau trik apapun. Nah, kemudian ikutin, kita coba lagi bagaimana cara riset keyword, bagaimana cara kita pasang target, ya, dan semuanya itu, dan jangan lupa terus belajar. Itu barangkali kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk seterusnya insya Allah kita akan mengadakan acara Zoom meeting lagi pada hari Jumat depan tanggal 16 Oktober di waktu yang sama jam 20:10. Mungkin itu saja rangkaian acara kita pada malam hari ini. Harapan kami adalah materi yang kami berikan tadi bermanfaat bagi kita semua, bisa ya kita serap, dan yang lebih penting lagi bisa kita praktekkan. Dan apa-apa yang kita praktekkan itu mudah-mudahan ada hasilnya bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Amin. Mungkin ini akhir dari acara kita. Saya mewakili tim Beli Produk Kawan dan juga sebagai admin dari grup ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengucapkan ribuan maaf kalau seandainya ada kesalahan dari kata-kata dan juga tingkah laku. Akhir kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Saya end ya. Saya end meeting for